Selamat datang di channel Alur Bagus, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Sebelum kita mulai, silakan subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Di pinggiran kota di Amerika, keluarga Templeton menjalani kehidupan yang bahagia. Sang anak, Tim, sangat memuja orang tuanya karena sebagai anak tunggal, dia mendapatkan semua perhatian. Dia memiliki imajinasi yang mengesankan dan memainkan semua jenis permainan yang menempatkannya di dunia khayalan yang sering diikuti oleh orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya membantunya mengalahkan monster, di lain waktu mereka memainkan monster itu sendiri. Tim memiliki kemampuan untuk membuat permainan bahkan dari kegiatan sehari-harinya, seperti mandi dan mengendarai sepeda. Dia pikir orang tuanya sangat hebat karena pekerjaan mereka juga keren, karena mereka bekerja di PubPico. Setiap malam, orang tuanya datang ke kamar tidur Tim untuk mengucapkan selamat bermimpi dengan sebuah lagu dan mungkin camilan, dan Tim yakin bahwa ia tidak ingin menceritakan hal ini kepada siapapun. Jadi, ketika orang tuanya bertanya apakah dia ingin punya adik, Tim menjawab tidak. Sementara itu di pabrik bayi-bayi yang baru lahir sedang dibuat. Sebuah mesin memeriksa kesehatan mereka dan memberi mereka pakaian yang lucu sebelum dikirim ke sebuah keluarga. Namun beberapa bayi terlihat lebih pintar dari yang lain, dan mesin memilih mereka untuk diserahkan ke manajemen pabrik, memakaikan mereka pakaian yang bagus dan bahkan memberi mereka jam tangan dan koper kecil. Ratusan bayi bekerja di bagian manajemen dan mereka mengendalikan semua hal yang berhubungan dengan bayi. Kembali ke Tim, dia bangun dan siap untuk melakukan petualangan lainnya. Namun ketika dia melihat keluar jendela, dia melihat sebuah taksi datang untuk mengantar seorang bayi. Bukan sembarang bayi, tapi itu adalah bos baby, yang mengenakan setelan jas. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan ketika dia berlari ke bawah, dia menemukan orang tuanya sedang menggendong baby tanpa menemukan sesuatu yang aneh dengan bayi itu. Mereka memberitahu Tim bahwa ini adalah adik barunya dan segera baby mulai menangis, menuntut perhatian. Tak lama kemudian, kedua orang tuanya tidak memiliki waktu untuk Tim lagi karena bos baby harus selalu dijaga, bahkan di tengah malam. Dia selalu ingin bermain, makan, atau membutuhkan popok, dan dia akan mengamuk setiap kali dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Saat Tim mencoba berpetualang di sekitar rumah, ia menemukan setiap tempat di rumah dipenuhi dengan barang-barang bayi, dan bahkan foto-foto dan waktu mandi harus dibagi. Suatu malam, Tim mencoba menunjukkan kepada orang tuanya bahwa baby terlalu aneh dan mereka tidak dapat mempercayainya, dan ketika orang tuanya tidak melihat, dia bahkan berakhir dengan tarik-menarik dengan saudaranya di atas meja. Sayangnya orang tuanya tidak melihat ada yang salah dengan setelan tersebut dan mengabaikan rasa frustrasi Tim. Suatu malam ketika orang tuanya sedang tidur di sofa karena kelelahan, Tim mendengar telepon berdering. Dia mengangkatnya hanya untuk mengetahui bahwa panggilan itu berasal dari tempat lain di rumah, jadi dia naik ke atas. Sambil berpura-pura melakukan misi yang menyeramkan, Tim mengikuti suara itu dan terkejut saat mengetahui bahwa kakaknya bisa berbicara, bahkan dia sedang mengobrol melalui telepon mainan. Tim panik dan meminta penjelasan, tapi baby menolak memberikannya, dengan alasan dia sedang menjalankan misi dan Tim tidak akan mengerti. Untuk membungkam Tim, baby mencoba membayarnya, tapi Tim tidak mau uang dan mengancam akan memberitahu orang tuanya. Baby tidak khawatir karena dia tahu tidak ada yang akan mempercayainya. Dengan menggunakan mainan manik-manik, baby menjelaskan bahwa bisnis tidak bisa dibagi dan Tim harus mundur atau dia akan dipecat. Tim pergi tidur sambil membayangkan apakah seseorang benar-benar bisa dipecat dari keluarganya sendiri. Keesokan paginya, Tim menggunakan imajinasinya untuk bercakap-cakap dengan patung di jam bekernya dan sampai pada kesimpulan bahwa dia perlu mengumpulkan bukti-bukti tentang rahasia baby. Setelah mengumpulkan peralatan buatan sendiri untuk berpura-pura menjadi mata-mata, Tim turun ke bawah dan menemukan sekumpulan monster, yang ternyata adalah sekumpulan bayi yang dibawa oleh orang tuanya untuk bermain. Saat orang dewasa tidak melihat, bayi-bayi itu berpura-pura bermain, tapi sebenarnya mereka sedang mengadakan rapat tentang misi misterius. Mereka tahu bahwa Tim memata-matai mereka dan mencoba merekam pembicaraan mereka, jadi mereka membuat kegaduhan dengan mainan mereka untuk menutupi diskusi mereka.
Ternyata para bayi khawatir bahwa anak anjing terlalu populer saat ini dan akan menggantikan posisi anak-anak dalam sebuah keluarga, padahal kasih sayang seharusnya selalu ditujukan kepada bayi. Lebih buruk lagi, Puppyco akan segera meluncurkan anak anjing terbaik di Las Vegas, jadi mereka harus menghentikannya. Tanpa menghiraukan kebisingan, tim berhasil mendekat dan merekam semuanya. Sementara bayi-bayi itu teralihkan perhatiannya dengan berpura-pura tidak bersalah demi orang tua mereka, tim mencoba menyelinap pergi. Tetapi begitu orang dewasa pergi, bayi-bayi itu menghalangi jalannya. Kemudian tim berlari ke taman untuk mencoba memberikan rekaman itu kepada orang tuanya, tetapi semua bayi itu muncul lagi, kali ini dengan mengendarai kendaraan mainan. Kejar-kejaran dimulai di sekitar taman ketika para bayi mencoba mencuri rekaman itu, tetapi ketika orang tua memeriksa mereka, mereka hanya melihat anak-anak yang sedang bermain bersama. Tim berlari melintasi taman di tempat-tempat tertentu untuk membuat bayi-bayi yang berbeda tersangkut di berbagai benda. Namun Boss Baby terlalu cepat dengan mobil kecilnya dan mencuri kasetnya. Kemudian tim pergi ke rumah pohonnya dan mengambil pistol mainannya untuk mulai menembak, tetapi bayi besar melindungi Boss Baby dari anak panah tiruan. Gangguan ini cukup bagi tim untuk berlari dan mencuri selotip sebelum melompat ke atas trampolin untuk kembali ke kamarnya, sehingga bayi besar itu melempar Boss melalui jendela. Sementara orang dewasa menemukan kekacauan di luar, Boss Baby mengejar tim yang mengirimnya ke jalan. Namun tim menemukan Baby lagi di sebuah ruangan dan sangat sedih melihat dia menghancurkan boneka kesayangannya. Setelah merasa cukup, tim mencoba melempar Baby keluar dari jendela, namun pada saat itu orang tuanya menangkap basah. Tim tidak sengaja membuang kasetnya dan bukannya si bayi, dan sebuah mobil yang melintas menghancurkannya. Tim mencoba mengatakan yang sebenarnya kepada orang dewasa, tapi tidak ada yang percaya. Orang tuanya sangat marah dengan perilaku tim dan memutuskan untuk menghukumnya selama 3 minggu. Tim belum pernah dihukum sebelumnya, jadi dia merasa seperti di penjara. Lebih buruk lagi, dia harus mendengar bagaimana orang tuanya menyanyikan lagu khusus untuk Baby di malam hari. Beberapa hari kemudian, Baby merasa kasihan pada tim dan datang menemuinya, menawarkan simpatinya dengan cara yang sangat canggung dan dengan uang. Dia menunjukkan bahwa jika tim meninggalkannya sendirian, tidak akan ada yang terjadi. Tim masih ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, jadi Baby memberi tim dot dan ketika mereka mulai menggunakannya, pikiran mereka dibawa ke pabrik bayi seolah-olah mereka adalah hologram. Boss Baby memberitahu tim tentang bayi-bayi yang lebih pintar yang dipilih untuk masuk ke dalam manajemen, yang meminum susu khusus yang menghentikan pertumbuhan mereka. Dia menginginkan promosi jabatan agar bisa mendapatkan meja dan kantor yang lebih baik untuk dirinya sendiri, dan untuk mencapainya, dia harus menghentikan manusia yang lebih menyukai anak anjing daripada bayi. Kemudian Baby membawa tim melewati sebuah galeri dengan semua bos manajemen dari masa lalu yang juga mendapat promosi dari misi mereka. Idolanya adalah Big Fat Boss Baby, bos termuda dalam sejarah perusahaan yang sudah pensiun beberapa tahun lalu. Pada saat itu, mereka melihat bos manajemen saat ini menuntut update tentang misi, sehingga Baby dengan cepat menyuruh mereka kembali ke rumah. Dia panik karena dia belum membuat kemajuan dalam misi dan dia memiliki 2 hari tersisa. Dia juga menjelaskan bahwa jika dia gagal, mereka akan mengubahnya menjadi bayi normal. Itu berarti dia akan menjadi adik tim yang sebenarnya. Ingin mencegah hal itu terjadi, tim menerima untuk membantu Baby dengan misinya. Karena orang tua mereka bekerja di Puppyco, mereka harus menemukan cara untuk pergi bersama mereka ke perusahaan pada hari bawa anak Anda ke tempat kerja. Tim mengingatkan Baby bahwa dia dihukum, jadi untuk meyakinkan orang tua mereka bahwa dia baik-baik saja sekarang, mereka harus berpura-pura rukun dan saling menyayangi. Selama 2 hari berikutnya, tim merawat adiknya dengan sangat baik dengan menyuapinya, memakaikan pakaian, berfoto bersama, dan membacakan cerita, meskipun Baby kesulitan melakukannya. Meskipun mereka tidak mau mengakuinya, mereka mulai akur dan bahkan tertidur bersama. Orang tua mereka sangat bangga melihat mereka akur dan mereka membatalkan hukumannya, sehingga seluruh keluarga bisa pergi ke Puppyco bersama-sama. Kakak beradik ini mengenakan pakaian terbaik mereka dan ketika orang tua mereka menawarkan tim untuk menghabiskan hari tim yang spesial, tim dengan berat hati mengatakan tidak karena dia harus menepati janjinya. Dia mengatakan bahwa dia akan menghabiskan hari itu bersama saudaranya, lalu mereka berpura-pura akan melihat anak-anak anjing,
Tetapi sebenarnya mereka menyelinap untuk mendapatkan informasi. Baby akhirnya berpakaian seperti anjing untuk memasuki sebuah ruangan rahasia, dan ketika anjing-anjing lain mencoba bermain dengannya, tim mengalihkan perhatian mereka dengan sebuah bola. Tim bergabung dengannya beberapa detik kemudian dan bersama-sama mereka melihat-lihat sampai mereka menemukan file rahasia, tetapi ketika mereka mencoba menukarnya dengan file lain untuk menghindari jebakan, Baby secara tidak sengaja menjatuhkan air liur di atasnya dan sistem keamanan bereaksi. Baby memeriksa berkas tersebut dan melihat tulisan, "Ketemu," sebelum seorang penjaga menyeramkan yang berpakaian seperti anjing mengirim mereka ke kantor milik Francis, CEO yang mempekerjakan saudaranya, Eugene, sebagai penjaga berkostum. Francis kemudian mengungkapkan bahwa dia memiliki Baby Corp karena dia sebenarnya adalah Big Fat Boss Baby, yang tidak pernah pensiun. Dia sebenarnya kehilangan hak istimewa untuk minum susu karena dia tidak toleran terhadap laktosa, dan karena dia semakin tua, dia dipecat dan dikirim ke bumi untuk tumbuh secara normal. Dengan marah, Francis membangun perusahaan ini dan sebagai balas dendam, dia telah merancang anak anjing yang sempurna dan lucu yang tidak akan pernah menjadi tua untuk membuat dunia lebih menyukai anjing daripada bayi. Saat peluncurannya di Las Vegas, sebuah roket akan menjatuhkan anak anjing ke seluruh dunia dan ini akan menjadi akhir dari Baby Corp. Baby tidak berpikir bahwa anak anjing yang hidup selamanya adalah hal yang mustahil, namun Francis membuktikan bahwa ia salah dengan mengungkapkan bahwa Eugene mencuri susu Baby dari tasnya, yang sekarang dapat ia gunakan untuk anak-anak anjing tersebut. Tim mengancam akan memberitahu orang tuanya, tetapi Francis tidak khawatir. Dia memerintahkan orang tuanya untuk bekerja pada hari peluncuran, dan Eugene akan berpura-pura menjadi pengasuh anak yang ditugaskan oleh perusahaan untuk menjaga anak-anak. Orang tua tersebut pergi tanpa mencurigai apapun, dan Eugene segera mengunci kakak beradik itu di kamar Baby. Lebih buruk lagi, musuh telah mencuri semua susu khusus, dan ada saat-saat ketika Baby menjadi bayi normal yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hal ini memberi tim sebuah ide. Dia menggunakan berbagai benda dari sekitar rumah dan mengecat wajah Baby agar terlihat sakit. Lalu dia menunjukkan kepada Eugene sambil mengaktifkan penyedot debu yang menyemburkan muntahan palsu ke arah orang tua itu. Dan anak-anak mengurungnya di sana sebelum melarikan diri dengan sepeda tim. Namun Eugene berhasil melarikan diri dan mulai mengejar mereka, sehingga Baby memanggil teman-temannya untuk meminta bantuan. Geng bayi menyerang Eugene dengan berbagai trik dan mainan, termasuk menggelitik, tetapi Eugene dapat dengan mudah bertahan dari semuanya. Baby memutuskan tim harus melepaskan roda latihannya jika ingin melaju lebih cepat, tapi tim ketakutan karena dia belum pernah melakukannya. Untungnya Baby memberikan semangat yang sempurna dan tim mendapatkan keberanian melalui fantasinya, sehingga ia dapat menghindari semua rintangan dan meninggalkan Eugene sebelum mencapai bandara. Sayangnya sudah terlambat dan orang tua mereka sudah pergi dengan pesawat mereka. Kakak beradik ini mulai berdebat tentang kesalahan siapa dan tim mengatakan kepada Baby bahwa dia berharap dia tidak pernah dilahirkan, yang membuat Baby sangat terluka sehingga dia pergi. Tim tetap menangis di bandara selama berjam-jam, tetapi ketika malam mulai tiba, dia menerima telepon dari saudaranya. Baby menjelaskan bahwa dia tidak pernah memiliki keluarga sebelumnya dan tidak tahu bagaimana harus bersikap di dalam keluarga, tapi dia sangat peduli. Kakak beradik ini berdamai dan membuat rencana untuk pergi ke Las Vegas juga. Mereka menyadari bahwa ada pesawat yang hanya mengangkut peniru Elvis, jadi mereka mencuri pakaian salah satu dari mereka dan berpura-pura menjadi artis lain agar bisa masuk ke dalam pesawat. Sebagai anak kecil, mereka bisa menyelinap ke kelas utama, yang kosong karena tidak ada yang mampu membelinya. Tim takut lepas landas, jadi Baby memegang tangannya seperti yang biasa dilakukan oleh orang tua mereka. Ketika pramugari membawakan mereka makanan, tim mengajari Baby cara menggunakan imajinasinya dan membuat petualangan dari hal yang sederhana seperti makan siang. Ketika mereka akhirnya sampai di Las Vegas, anak-anak tidak menyadari bahwa salah satu Elvis adalah Eugene yang sedang menyamar. Mereka membuat wajah menggemaskan pada sekelompok wanita yang sedang berpesta dan meyakinkan mereka untuk membawa mereka ke pusat konvensi, di mana Baby mulai bertingkah seperti bayi sungguhan lagi. Pada saat itu Eugene tiba untuk mengejar mereka, sehingga tim harus menjemput adiknya saat dia berlari ke kerumunan orang. Pada saat yang sama di panggung utama, Francis dan kedua orang tuanya memperlihatkan anak anjing yang paling lucu dalam sejarah umat manusia.
Kerumunan orang maju ke depan untuk melihat lebih baik dan memperlihatkan anak-anak itu, menyebabkan orang tua mereka khawatir. Prancis segera mengunci orang tua mereka di dalam sebuah kotak dan membawanya pergi untuk dimasukkan ke dalam roket dan membunuh mereka dengan kunci kontak. Kemudian Prancis mulai mengejar kakak beradik itu lagi, sehingga mereka berlari ke sebuah rumah hamster raksasa yang disebut Habitrail. Pipa-pipa yang ada di sana sangat cocok untuk dilewati mereka, tapi terlalu kecil untuk Eugene dan dia terjebak. Di ujung pipa, Tim dan Baby menemukan roket dan tangki besar berisi susu khusus, yang direplikasi oleh Prancis dengan susu Baby untuk membuat ribuan anak anjing yang sekarang dimasukkan ke dalam roket. Pada saat itu, Eugene akhirnya mencapai mereka dan mematahkan pipa untuk membuat mereka jatuh, tetapi kakak beradik itu melompat keluar tepat pada waktunya dan Eugene jatuh ke dalam kotak kotoran di mana dia diserang oleh kucing. Kakak beradik ini berlari menuju roket hanya untuk menemukan jalan yang terhalang oleh Prancis, yang memulai hitungan mundur dan membuang kunci kotak tersebut. Tim dan Baby menggelitiknya untuk mengusirnya, tetapi Prancis dengan cepat membalas dan membuat mereka terjatuh, meninggalkan mereka tergantung di tepi peron. Baby tiba-tiba teringat akan pelajaran imajinatif yang diajarkan Tim dan berpura-pura menjadi bajak laut, sehingga menginspirasi kakaknya untuk bekerja sama dan melawan Prancis hingga ia jatuh ke dalam tangki susu. Setelah itu, kakak beradik ini mencapai tanah dengan melompat ke atas anak-anak anjing dengan parasut dan Baby menarik sebuah tuas untuk membebaskan semua anak anjing, yang membawa kotak yang terkunci sambil berlari. Tim menyadari bahwa Baby terjebak di dalam roket karena dia bertingkah seperti bayi lagi dan dia tidak mengerti kata-kata. Untungnya Tim berpikir cepat dan mulai menyanyikan lagu khusus, mendapatkan kepercayaan Baby untuk melompat ke dalam pelukannya. Kakak beradik ini pindah ke samping tepat sebelum roket meluncur dalam keadaan kosong. Kemudian Tim membawa Baby ke dalam tangki agar dia bisa minum susu dan menjadi dirinya sendiri lagi. Prancis juga keluar dari tangki dan mengungkapkan bahwa dia adalah bayi lagi. Tetapi sebelum dia bisa memulai perkelahian, Eugene menggendongnya dan berjanji untuk membesarkannya dengan baik. Selanjutnya, Baby membuka kunci kotak dan membebaskan orang tuanya, sehingga keluarga tersebut akhirnya bisa bersatu kembali dan pulang ke rumah. Beberapa waktu kemudian, Baby bersiap-siap untuk pergi. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada bayi-bayi lainnya dan bahkan membiarkan bayi yang besar memeluknya. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal pada Tim sambil memberikan kembali boneka plusianya, yang telah dia perbaiki. Sebuah taksi datang menjemput Baby, dan kakak beradik itu saling memandang untuk terakhir kalinya sambil merasa sedih karena suatu alasan. Tak lama kemudian, sebuah divisi khusus dari Baby Corp muncul di rumah tersebut untuk memodifikasi semua foto, mengambil semua barang milik Baby, dan menghapus kenangan orang tua, sehingga seolah-olah Baby tidak pernah ada di sana. Tim mencoba untuk kembali ke kehidupan normalnya, tetapi dia menyadari bahwa segalanya tidak sama tanpa adiknya meskipun dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya sekarang. Sementara itu di perusahaan, Baby diterima sebagai pahlawan dengan perayaan besar dan dia mendapatkan jabatan besar yang dia inginkan, tetapi dia merasa kesepian dan mendambakan kasih sayang. Beberapa hari kemudian, Tim teringat akan pelajaran manik-manik dan menulis surat untuk Baby. Ketika Baby menerimanya, dia terkejut membaca Tim bersedia berbagi segalanya dan menemukan sekotak penuh manik-manik hanya untuk dirinya sendiri. Dengan penuh semangat, Baby memutuskan untuk berhenti dengan adegan yang sangat dramatis. Kemudian dia mengambil jalan normal di pabrik untuk menjadi normal. Keesokan paginya, Tim turun ke bawah dan senang melihat kakaknya kembali tinggal untuk selamanya, dan orang tuanya menamainya Theodore. Keluarga itu kemudian hidup bahagia selamanya. Seluruh kisah ini diceritakan oleh Tim yang lebih tua kepada putri kecilnya, yang khawatir tentang fakta bahwa dia akan segera memiliki adik. Theodore tua juga ada di sana untuk memberikan dukungan, dan ketika mereka melihat bayi baru bersama-sama, putrinya terkejut melihat adik barunya juga mengenakan setelan jas. Terima kasih sudah menonton, semoga Anda selalu sehat, bahagia dan banyak rezeki. Amin. Untuk video alur cerita menarik lainnya, silakan kunjungi dan subscribe channel ini. Terima kasih.